sini tuh 58 kakak, 205 jiwa. Sedangkan yang ada di rumah warga itu 61 kakak, 191 jiwa. Pemimpin gereja lokal Keuskupan Larantuka, Monsinyur Franciscus Kopengkung, Sabtu 17 April 2021 mengadakan kunjungan kegembalaannya di Tanah Lomblen, Dekenat Lembata. Sore hari mulai pukul 5 bersama dengan Vikjen Keuskupan Larantuka, Romo Gabriel Unto da Silva, Deken Lembata Romo Filipus Sinyoda Gomez, Pastor Paroki Santa Maria Banu Lowoleba, Romo Blasius Masan Kleden, serta Pastor Paroki Toko Jaeng, Paroki Wilayah Bencana, Romo Lawrence Yatim, juga beberapa imam mengadakan kunjungan ke posko penampungan para korban bencana banjir bandang dan longsor Ile Ape. Berawal dari posko SMPK Santo Pius X Lowoleba, rombongan menginjakan kakinya memasuki pendopo sekolah yang menampung para pengungsi dari desa Waimatan. Tidak lama berselang, hadir juga rombongan Bupati Lembata Yance Sunur dan rombongan Ibu Yuli Sutrisno Laiskodat, Ibu Gubernur NTT, yang juga hadir dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI. Kehadiran 3 rombongan besar bersama ini disambut oleh Kepala Desa Waimatan, Onesimus Sili Betekeneng, bersama dengan Suster Mary Grace CB, Kepala Sekolah SMPK Santo Pius X yang juga sebagai koordinator utama pengungsi di tempat itu. Semua pengungsi menyambut dengan semangat yang tinggi, penuh santun dan sukacita yang terlihat jelas pada wajah yang dihiasi senyuman manis mereka bertempat di halaman tengah Sekolah Santo Pius. Tanpa membawa barang sumbangan, rombongan ini hadir di tengah pengungsi. Mereka hadir secara langsung untuk melihat dari dekat, menyapa, dan berbagi sukacita bersama di tengah situasi duka para pengungsi korban bencana. Pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan dari para pengunjung dan langsung dijawab baik oleh masyarakat maupun oleh pihak berwajib. Semua pertanyaan mengarah untuk mengetahui situasi dan kondisi serta apa yang menjadi pokok yang harus ditindaklanjuti secara cepat dan tepat demi menjadikan para pengungsi sebagai sesama saudara yang memiliki citra dan derajat yang sama dengan semua orang. Ibu Yuli Laiskodat juga dalam nada humor namun serius menunjukkan keprihatinan dan rasa senasibnya dengan kaum wanita di pengungsian untuk bertindak cepat dan tepat dalam memenuhi kebutuhan semua pengungsi, khususnya kebutuhan kaum wanita. Suster aja, kan malu toh, jadi malu suster saja. Kita perempuan toh. Setelah berdiskusi bersama para pengungsi korban bencana dan mengetahui dengan jelas kebutuhan mereka yang harus ditindaklanjuti sebagai pihak yang berwenang, Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka, Ibu Yuli Laiskodat dan Bapak Bupati Lembata juga mengadakan diskusi segitiga mereka sebagai tanda kerjasama antara pihak pemerintah dan gereja. Terlihat jelas ada kerjasama yang baik antara gereja dan pemerintah dalam menanggulangi situasi korban bencana banjir dan longsor di Tanah Lembata. Nah, sekarang ini kita cari rumah untuk sewa supaya nanti masuk mereka di dalam rumah-rumah yang disewa. Tapi juga mesti jangan sampai tahun numpuk satu keluarga. Iya. Jadi kita kasih satu keluarga ada 7 keluarga. Iya. Itu termasuk nggak bisa tuh, nggak saya 40 orang. Suasana damai terpancar antara pemimpin dan rakyat, gembala dan umat. Pertemuan persaudaraan itu diakhiri dengan foto-foto bersama. Dari posko SMPK Santo Pius ke-10, rombongan bergerak menuju posko kantor Lurah Lowoleba Tengah. Sesampainya di posko,
Rombongan langsung menuju salah satu dari 3 ruangan penginapan pengungsi. Tanpa adanya dramatisasi protokoler yang diatur sebelumnya, para pengungsi tampil apa adanya. Saat itu juga terjadi dialog yang penuh keakraban antara rombongan dan para pengungsi. Singkat, padat namun penuh makna. Pengungsi yang berasal dari desa Jontona Ile Ape tersenyum haru melihat para pemimpinnya yang langsung mengunjungi mereka dalam situasi seperti ini. Ada 4 ruangan yang dipakai pada satu aula lama, ada 3 ruangan yang dipakai di dalam. Di sini MCK-nya ada 8. Air aman. Jadi total berapa orang? 131 orang anak-anaknya. Terus anak-anaknya ini memang lagi libur? Iya. Sekarang bimbingannya gurunya yang kesini pindah. Jadi 1 minggu 2 kali. Ya. Karena ini kelasnya beda-beda. Iya. Gurunya juga beda-beda. Iya. Dari posko kantor Lurah Lewoleba Tengah, rombongan berjalan kaki menuju posko SMPN 1 Nubatukan yang letaknya sekitar 100 meter. Rombongan langsung menyerbu dapur umum posko ini. Dialog dibangun antara para relawan yang terdiri dari ibu-ibu dinas pendidikan Kabupaten Lembata itu. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan di balik kunjungan dan semua pertanyaan dan jawaban, mereka langsung berpose bersama Ibu Juli, Bapak Bupati dan Yang Mulia Bapak Uskup. Dari situasi dapur yang berasap, rombongan menemui para pengungsi yang telah menunggu kehadiran mereka di halaman tengah sekolah itu. Di bawah naungan pohon yang rindang, terjadi pertemuan yang sedikit dipersiapkan dengan acara protokolernya. Mama-mama, anak-anak, juga bapak-bapak. Ini satu kesempatan yang ya kita patut berterima kasih di tengah situasi kita yang sangat sulit. Saya datang, juga ada Ibu Juli Sutrisno Rais Kodat, ini istri dari gubernur kita, anggota DPR RI Pusat. Juga ada Bapak Bupati. Maksud kami datang untuk melihat langsung. Ini hanya melihat, mendengar, dan kalau ada yang kamu rasa apa yang dibutuhkan, nanti kamu omong apa saja, sampaikan, karena kita semua dalam keadaan susah. Kita semua berjuang bersama-sama supaya cepat lewat situasi ini. Tentu kerja keras baik oleh pemerintah dari pusat, dari provinsi, juga dari pemerintah daerah di sini. Semua kita dalam situasi sulit, situasi darurat. Tentu tidak bisa kita buat banyak hal secepatnya, tapi kita harus berjuang bersama-sama. Menyampaikan salam hormat kepada seluruh masyarakat yang tertimpa bencana musibah kali ini. Memang Gubernur sedang keliling dari 22 kabupaten kota di NTT. Kita 11 sampai 12 kabupaten yang terkena, termasuk di Lembata. Jadi memang tujuan kami keliling ini, tetapi kami bingung apa sih semestinya kebutuhan masyarakat yang mendesak sekarang. Nah itu saya butuh masukan dari masyarakat semuanya. Sesuatu untuk membangkitkan ekonomi, membantu rumah tangga masing-masing. Nanti saya mau tahu di kelompok-kelompok ini apakah ada kelompok-kelompok perempuannya mau bikin apa, menjadi UMKM apa, dan segala macam. Supaya kalian ini bisa mandiri ekonominya nanti di kemudian hari ya. Jadi itu pun saya perlu data, dikasih ke Pak Bupati saja. Nanti kami deklarasi akan ke Pak Bupati. Oke? Saya berharap bahwa anak-anak ini tetap secara psikologi, secara pelajarannya harus terus. Mungkin tidak bisa di dalam ruangan,
tetapi harus kreatif gurunya untuk bisa di luar ruangan yang membuat mereka tidak stres di dalam ruangan karena kondisi seperti ini. Jadi mesti ada seperti itu. Jadi kalau memang Pak Bupati itu bisa ahlinya nanti saya datangkan untuk mengajari guru-gurunya bagaimana menangani pos-posnya seperti itu. Yang pertama sekali kami makan apa adanya sudah, tetapi yang kami berpikir anak kami yang sedang mengenyami pendidikan di Lembata ini SMA yang di luar kuliah ini bagaimana? Kami minta atau harapan kami. Jawab saja Bapak. Ya. Yang untuk anak nanti tolong makanya saya minta data. Tanpa data saya nggak bisa kemana-mana. Ya. Jadi saya minta untuk yang SD, SMP itu sama yang kuliah di sana. Ya, kan? Ya. Nah, karena kan nanti kita akan hitung untuk berapa jangka waktu dan segala macamnya. Data kasih saya yang olah itu. Ya. Jadi saya nanti berikan kepada Pak Bupati. Terima kasih Bu. Anak TK pasti bergerak atau berbuat sesuatu. Alat Sangat peraga, membutuhkan media alat peraga. Hal itu yang menjadi kebutuhan dan kekurangan kami selama 2 minggu di sini. Di akhir pertemuan itu, Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka mendaraskan doa dan memberikan berkat apostoliknya kepada semua pengungsi. Ibu, bapak, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kunjungan dilanjutkan pada esok hari di posko kantor Camat Waipukang. Setelah rombongan meninjau lokasi bencana banjir bandang dan longsor Ileape, seperti pada posko lainnya, di posko ini pun terjadi situasi yang sama. Saling sapa dan dialog pun terjadi. Rombongan kali ini membagikan nutrisi berupa susu untuk anak-anak. Dalam jadwal kunjungan ini juga, Yang Mulia Bapak Uskup Ibu Julie Leskodat dan Bapak Bupati Lembata pada Senin 19 April 2021 mengadakan kunjungan ke korban bencana yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Lembata. Julianita Kristina Low, korban banjir bandang asal desa Amakaka yang dirawat intensif karena kehilangan kakinya. Di sana mereka menemui Low dan ayahnya Mikael Olan yang sedang menjaga Low dan beberapa petugas medis dan relawan. Dalam kunjungan itu, Ibu Julie Leskodat memastikan untuk selalu memantau perkembangan kesehatan Low dengan segala macam alat, prasarana, serta obat-obatan untuk pemulihan segera atas penderitaan yang dialami anak yang berusia 9 tahun itu. Sedih memang memandang kondisi Low yang terbaring dengan beberapa mainan di sampingnya. Ia tidak hanya kehilangan kakinya, tapi ia juga kehilangan kakaknya dalam peristiwa naas itu. Sedangkan mamanya juga menderita dan dirawat di Rumah Sakit Umum Larantuka. Dari Rumah Sakit Umum Lewaleba, rombongan menuju ke kantor Bupati Lembata untuk mengadakan rapat koordinasi. Terlihat jelas sebuah kerjasama antara pimpinan pemerintahan dan pimpinan gereja dalam menangani situasi yang dialami masyarakat yang juga adalah umat kegembalaan